Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Mahfud di channel Bukan Petani Milenial. Setelah mungkin 1 bulan lebih saya belum upload video baru ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait pemanfaatan area sekitar pekarangan rumah untuk ditanami tanaman jagung manis merek eksotik dari PT Agri Makmur Pertiwi. Bagaimana prosesnya dan tahapan apa saja yang harus dilakukan? Yuk kita simak terus video kali ini. Ini kondisi sebelum, kemudian proses pembersihan dari gulma menggunakan cangkul dilakukan secara manual, dan area pekarangan sudah bersih. Kemudian siap untuk dilakukan penanaman. Setelah area pekarangan yang akan ditanami jagung sudah bersih, tahapan selanjutnya adalah proses pemberian bahan organik berupa arang sekam atau biochar dari bekas kulit padi pada lubang tanam yang akan kita tanami jagung manis. Di mana arang sekam ini sangat banyak manfaatnya, yaitu sebagai bahan bioremediasi tanah, yaitu suatu bahan yang berperan dalam memperbaiki kesuburan tanah sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung kita ini nantinya menjadi lebih optimal. Nah, untuk membuktikan pengaruh dari biochar ini terhadap pertumbuhan tanaman jagung, ini sekalian kita coba sedikit perbandingan ya. Yang sebelah kanan ini coakan untuk tanaman jagung yang kita sama sekali tidak beri biochar. Nah, ini benar-benar kita tidak beri biochar, hanya mengandalkan tanah hasil ini pekarangan saja. Kemudian yang sisi sebelah kiri ini kita kasih biochar supaya nanti kita akan bisa lihat perbandingannya antara yang pakai biochar dan tidak biochar. Nah, biocharnya itu seperti ini. Jadi masih berbentuk seperti sekam utuh tapi sudah ini arang ya. Adapun untuk benih jagung manis itu sendiri, kondisi benihnya ini gepeng-gepeng atau kempet-kempet ya, seperti ini. Sebenarnya benih yang ada ini sudah diperkaya pestisida, tapi kemudian kita coba tambahkan fungisida dan insektisida tambahan berupa tembaga oksida atau nordok untuk mencegah penyakit busuk batang dan bulai. Kalau untuk bulai biasanya saya menggunakan akrobat atau bahan aktif dimetomorf, tapi berhubung adanya ini ya sudah, kita coba saja. Sedangkan untuk bahan aktif fipronil ini saya pakai karena lahan pekarangan sekitar rumah ini saya jumpai banyak sarang semut merah terutama, sehingga saya tambahkan insektisida ini agar benihnya ini nanti tidak terganggu pertumbuhannya akibat dimakan oleh semut. Setelah kedua bahan tadi kita tambahkan, kemudian kita aduk dan hasilnya seperti ini nih. Setelah itu kita lanjut ke proses tanam ya. Jadi proses tanamnya kita lakukan secara manual dengan cara meletakkan benih jagung manis di lokasi coakan yang sudah kita siapkan tadi pada semua lubang sampai semua lubang itu terisi oleh benih jagung. Adapun untuk jarak tanam ini sebenarnya tidak berbeda signifikan ya antara jagung hibrida sama jagung manis. Jadi untuk jarak tanam yang saya buat di lokasi pekarangan ini 25 x 70 cm. Nah, ini kondisi benihnya di tanaman di coakan yang tidak diberi arang sekam. Ini saya berikan 1-2. Nah, walaupun 2, ini posisi benihnya ini kita letakkan di sisi paling pinggir ya. Jadi walaupun kita beri 2 benih per lubang, posisinya kita letakkan di sisi pinggir kiri dan sisi pinggir kanan supaya tidak berdekatan sehingga nanti terjadi perebutan nutrisi dan cahaya ruang tumbuh. Mengingat ini kondisi tanahnya kan tidak kita beri tambahan pupuk kompos. Benih sudah kita tanam semua dan kita pastikan tepat di lubang tanam. Tahapan selanjutnya adalah kita menutup bagian lokasi tanam
menggunakan tanah sekitar cowakan tadi, sehingga benih yang kita tanam ini akan tercover oleh tanah dan proses perkecambahan itu akan terjadi pasca penutupan. Mungkin nanti 1 minggu setelah tanam ini akan sudah terlihat. Kita lakukan penutupan pada semua sisi dan arang sekamnya ini juga kita tutup sehingga posisinya arang sekamnya ini tertimbun oleh tanah dan tidak ada yang tertinggal. Ya, jadi demikian tadi adalah proses penanaman jagung manis di area pekarangan sekitar rumah. Secara umum sih tidak ada perbedaan signifikan ya antara kita tanam jagung untuk pakan dengan kita tanam jagung manis. Dari proses penyiapannya, kemudian tanamnya, jarak tanam. Mungkin untuk jagung manis karena memang peruntukannya itu untuk konsumsi muda, jadi hanya berbeda di umur panennya saja. Demikian video singkat terkait pemanfaatan area pekarangan rumah untuk ditanami jagung manis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.